Hari ini saya mau coba bikin jus alpukat 100% alami. Loh, kok gini sih? Halo semuanya, ketemu dengan saya Enden. Barusan saya udah bikin jus alpukat tanpa tambahan apapun. Dan ini dia hasilnya, gak karuan. Sama halnya seperti belajar. Kalau kita hanya menggunakan satu bahan saja, maka akan jadi seperti ini. Oleh karena itu, untuk membuat belajar lebih menyenangkan, maka perlu keragaman dengan cara blended learning. Oke, singkatnya, blended learning itu pembelajaran dengan menggunakan media dan metode dicampur-campur, sehingga semua kecerdasan multiple intelligence bisa diasah. Dan inilah 3 tips blended learning biar belajar makin amazing. 1. Blended metodenya. Biasanya kita terjebak untuk ceramah, bikin siswa kita jadi nggak betah. Maka dalam blended learning kita bisa campur metodenya biar menjadi pembelajaran aktif. Yang tadinya ceramah aja sekarang dicampur dengan hal yang lain. Bisa diawali dengan tebak-tebakan dulu misalnya. Campur dengan aktivitas, permainan, nonton, praktik, dan sebagainya. Jadinya kelas makin seru. 2. Blended medianya. Jadi kalau sehari belajarnya 6 jam, kita bisa bagi menjadi 3 jam offline dan 3 jam online. Untuk yang offline-nya bisa dengan aktivitas yang mengasah kecerdasan verbal. Dengan menulis, merangkum, menjawab refleksi, asah kecerdasan visualnya dengan menggambar atau membuat mind map. Atau bisa dicampur dengan aktivitas kecerdasan natural dengan menanam dan praktik. Bahkan kita bisa asah kecerdasan interpersonal dengan berinteraksi dengan orang lain. 3. Blended platformnya. Kadang kita menyampaikan semua materi cuma lewat Zoom atau video saja. Kasihan kuotanya siswa, Pak, Ibu. Setiap platform online punya karakternya sendiri yang gak bisa disamaratakan. Kita bisa bagi kepada 2 jenis platform nih. Pertama, yang ramah kuota atau low bandwidth. Misalnya, untuk penugasan bisa melalui WhatsApp. Instruksi bisa via Instagram. Kuis-kuis bisa dengan mengisi Google Form dan Kahoot. Dan untuk pendalaman bisa dengan podcast. Yang kedua, yang marah kuota atau high bandwidth. Iya, maksudnya baru dipakai sebentar tiba-tiba kuotanya tak tersisa. Platform seperti ini misalnya video, Zoom, Google Classroom untuk pendalaman materi. Nah, itulah 3 tips biar blended learning makin amazing. Dengan begini kita bisa membuat belajar bukan hanya lebih seru, tapi juga mengasah literasi digital anak didik kita. Karena kita nggak cuma fokus pada satu metode atau satu platform saja. Ngomong-ngomong, Ibu dan Bapak ada yang sudah coba blended learning ini belum? Share dong di kolom komentar.